Zahran Rifai, kelas berapa Pak sekolah nak? Hah? Kelas 1 MTS. Datang sama ayah kau kemarin? Tak. Itu parah yang mak ayah kau. Oh, anak soleh mak ayah tak datang. Sudah berapa tahun belajar tilawah? Dari mulai kelas 2 TK? 2 SD. Insyaallah. Luar biasa suaranya. Aku tak bisa ngasih banyak. Sedikit aja. Kalau mengharapkan Pak Gubernur beratlah defisit anggaran. Insyaallah ya. Tabung ya. Insyaallah sehat-sehat. Itu nanti tolong digantikan Pak Gubernur. Salam Pak Gubernur. Insyaallah. Ya. Lanjutnya ini dari Tebo hendak ke Bungo singgah sebentar di Muaro Sakalo. Payolah kita bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan ceramah agama dari Ustadz kita tercinta Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz Anugrah Cahyadi, Ustadz Ucai Batubara, kepada Ustadz Aliyah Wal Makan Iyahu. tes 1 tes, jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas suara saya? Si anak darah memakai katun membeli beras. Kalau memang MC pandai berpantun, udah pasti harusnya tak nengok kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janais wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Sehat Bu? Ini nampaknya ibu-ibu yang datang lansia semua nampaknya. Inilah yang buat capek berceramah. Sama juga.
buka kacamata makin ngeblur semua. Masya Allah. Yang penting sehat ya Bu ya. Luar biasa ibu-ibunya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda semakin dekatnya kiamat itu nanti. Dengar dulu nek. Nenek itu sibuk kipas aja. Kata Nabi nanti semakin dekatnya kiamat itu tanda-tanda itu makin nampak. Apa tuh Ustaz? Kata Nabi nanti semakin dekatnya kiamat itu semakin jelas tanda-tandanya. Salah satunya apa Ustaz? Di akhir zaman nanti akan lebih banyak betina itu daripada jantan. Pagi ini Pak tengok tanda-tanda itu udah mulai nampak di sini. Lebih banyak pula betina yang datang daripada jantan. Tengok. Inilah jantan yang tersisa di Tanjung Raden. Inilah yang masih bertahan ya Allah. Kuatkanlah mereka ya Allah. Insyaallah. Yang penting sehat ya Bunda ya. Insya sehat Pak. Sehat Pak. Wah, itulah laki-laki yang kalau hidup di rumah tangga itu sudah tertekan, ditanya pun tak bisa lagi menjawab. Dia senyap aja dia. Sehat Pak. Ah, dia tak terbilang lagi Ustaz. Sehat ya Yahya. Insya. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatis wasatizah, para mu'alim wa mu'alimah, para masaikh, aba-aba guru, para kiai, para bu nyai yang hadir dan duduk bersama kita pada pagi hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Mohon izin Abuya, maaf saya tegak membelakangi bukan perkara saja tidak sopan, tapi ini pula yang disediakan sama panitia. Jadi tidak mengurangi rasa takjim dan hormat saya sebagai al-fakir ad-dhaif ilallah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kampung Muni nak berkah, kampung Muni senantiasa Allah berikan keberkahan, muliakan ulama-ulama di tempat kita. Betul? Kenapa Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi Pak. Pak Gubernur bisa jadi gubernur karena ada ulama Pak. Makanya wakil dia carinya ulama, pandainya dia nih. Ustaz kenapa bercakap begitu? Beliau tadi yang bercakap sama saya. Nah. Maka ulama itu muliakan. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi Bapak Ibu. Jadi kalau nak berkah kampung kita nih, ulama nih tolong dijaga. Ulama nih tolong muliakan. Datang awak berkunjung sebagai pemimpin, kasih dana hibah. Berapa? 35 juta. Udah dikasih tadi. Ya kan? Inilah cara menghargai ulama tuh. Insya Allah keberkahan tuh, doa para ulama itulah nanti yang akan melancarkan segala urusan Pak Gubernur. Amin. Yang terhormat orang tua kita di Provinsi Jambi, Bapak Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Al-Haris Esos MH. Sehat Bang? Alhamdulillah. Saya tadi baru datang dikasih syal sama beliau. Nah ini beliau yang ngasih tadi di atas. Kalau Ustadz yang memakai syal ini bisa untuk berwibawa, bertambah karisma. Tapi kalau gubernur yang make, aku sanksi untuk lap keringat dia. Aku sanksi aja aku, tapi tidak begitu Pak Al-Haris. Syal dari dia. Batik yang kupakai ini batik Jambi. Ini beliau pula yang ngasih semalam. Berarti saya 2 kali sekali kemarin kemari banyak dikasih. Ini nanti entah apa lagi lah, belum tahu lah lagi kan. Tunggu aja lah kan gitu. Karena kata beliau tadi defisit anggaran, maka tak terlalu berharap betul aku syangin.
Beliau ini maaf pemimpin yang luar biasa. Kenapa Ustaz? Ada pemimpin yang berani mengakui salah ketika salah. Beliau berani mengatakan saya sudah ikhlas memaafkan orang-orang yang menzolimi saya ketika dulu saya mencalon jadi gubernur. Wah ini Pak, begitu tadi abang mencakapkanku, teringat aku namu kitab Tumatlaut Talibin. Ada di situ diceritakan tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abu Domdom. Namanya aja tak yakin, tapi nasib dia elok. Rasulullah tuh waktu dia duduk bersama dengan para sahabat, bercakap Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Hei Ali, ya Rasul, kau mau tahu tidak orang yang dijamin masuk ke surga? Mana dia ya Rasulullah? Kejap lagi datang. Kejap lagi dia datang. Siapa dia? Nanti kau tahu. Tak lama datang. Ada anak muda Pak. Dia datang, enggak gubernurnya dia, biasa aja nyata kepling tak apalah tugas dia itu kan. Datang dia, biasa aja dia Pak, penampilannya biasa. Pokoknya biasa aja lah, tak ada pengawalan, tak pakai sal. Kalau bapak kan pakai sal. Padahal bukan ustadznya kan gitu. Coba tolonglah lain kali jangan begitulah. Enggak, iya 2 kali berceramah 2 kali dia pula yang pakai sal, aku tidak kan. Jangan ulangi lagi gitu Pak Gubernur. Jadi tak lama datanglah ada seorang pemuda melaksanakan sholat sunnah Pak, 2 rakaat tahiyatul masjid. Dibilang sama Rasulullah, hei Sayyidina Ali, inilah orangnya. Ah, dia orangnya? Iya, cuma tak yakin aja aku, tapi dia pula orang yang dirindukan surga. Macam sarukan sama Anjeli aja yang ku tengok di sini. Bebudak nih, kalau aku ceramah, bebudak nih senang. Kenapa senang? Karena pikir orang tuh, ku kawan orang tuh. Jadi seakan-akan orang ini mendatangi seniornya gitu. Ya Allah. As tejungkang, kita balik kau terpuruk payah bangkit. Padahal ibadahnya biasa aja Pak, datang sholat sunnah 2 rakaat cabut. Itulah orang yang dirindukan surga itu Ali. Ah, masa itu orangnya? Itulah orangnya kata Rasulullah. Dikejarnya orang tadi. Tuan, tunggu Tuan. Iya. Apa? Engkau nih kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dirindukan surga. Ah, masa iya Nabi bilang begitu? Benar Tuan. Kata Ali, kalau begitu aku tak percaya. Takkan mungkin tak ada amalan tapi kau dirindukan surga. Jadi mau kau apa? Aku nak menginap di rumah kau 3 malam. Boleh? Oke. Ternyata Pak, orang yang ditumpangi Ali 3 malam nih orang susah Pak. Makan tak makan. Dia makan, dia masak. Kalau gubernur ngasih sembako. Kalau tak ngasih sembako tak masak lah dia. Jadi malam tuh Pak, bangun Ali. Ini malam pertama. Nah inilah adab kita bertamu. Adab kita nih bertamu Bu, dengar dulu Bu. Adab kita nih bertamu. Kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, sebelum dia 3 malam menginap di rumah kita, jangan kau tanya apa hajat dia datang. Jelas? Jangan kau tanya sebelum dia 3 malam menginap di rumah awak. Setelah 3 malam dia menginap, barulah tanya, oh yuk, kau tengok ya yuk ini udah 3 malam menginap di rumah. Sebenarnya apa hajat Yayu menginap di rumah kami? Karena aku tengok makan Yayu banyak betul.
Ini sudah habis persediaan beras nih, yuk berpikirlah sedikit yuk, kan gitu. Kalau nak ada hajat cepat sampaikan. Ini sudah 3 malam masih makan aja kerjaan kau, kan gitu. Baru boleh bertanya. Jadi 3 malam Ali menginap di rumah Abu Domdom nih. Malam pertama Ali terbangun, ditengoknya Pak, tak ada kebiasaan istimewa yang dibuat Abu Domdom. Samalah, tidur aja, sholat dia biasa aja Pak. 5 waktu aja sholatnya. Ibadah-ibadah sunnah jarang dia kerjakan, biasa aja dia. Pengajian pun jarang dia datang. Pengajian datang pun kalau pas gubernur datang baru datang dia. Itu biasa tuh begitu. Kalau takut kono mutasi kan datang juga lah kan lagi kan. Malam pertama tak ditengoknya ada yang istimewa dari sholatnya. Malam kedua ditengoknya tengah malam terbangun Ali ngaji Abu Domdom. Ngaji itu pun tak banyak, sikit aja. Bukan elok betul suara dia macam qori kita tadi. Mana adik kita yang baca Quran tuh? Masya Allah. Awak nak? Memang orang kecil ini pandai-pandai. Ini semua hari ini paket kecil semua Pak. Yang baca Quran koci, yang ceramah koci, gubernurnya pun jadinya acara koci-koci semuanya. Sini dulu sayang, sini dulu nak. Zahran, sini. Zahran Rifai, kelas berapa Pak sekolah nak? Hah? Kelas 1 MTS. Datang sama ayah kau kemarin? Tak. Ini terus parah yang mak ayah pun. Anak soleh mak ayah tak datang. Peci kau pun kocik juga ya. Sudah berapa tahun belajar tilawah? Dari mulai kelas 2. 2 TK? 2 SD. Insyaallah. Luar biasa suaranya. Aku tak bisa ngasih banyak, sedikit aja. Kalau mengharapkan Pak Gubernur beratlah defisit anggaran. Insyaallah ya, tabung ya. Insyaallah sehat-sehat. Itu nanti tolong digantikan Pak Gubernur. Salam Pak Gubernur. Insyaallah. Lanjutnya ini udah bercampur dah keringatku sama keringat Pak. Tak nampak lihat. Inilah kuning bekas keringat ini kan kuning nih. Inilah dia bekas itu Pak. Sudah. Malam kedua ditengoknya mengaji Abu Domdom tuh Pak. Tak ada yang istimewa mengajinya. Biasa aja Pak. Sudah. Malam ketiga ditengoknya ada orang mengantar sedekah ke rumahnya Pak. Itulah saking susahnya. Macam mana lah dia nak bersedekah, orang dia saja disedekahi orang. Ini udah parah betul nih. Sholatnya biasa saja, ngajinya biasa saja, sedekahnya kurang, malah dia yang disedekahi orang. Akhirnya 3 malam berturut-turut tak ada yang didapat oleh Ali kegiatan amalan yang istimewa Bapak Ibu. Besok siangnya dipanggil Abu Domdom sama Ali. Tuan, sudah 3 malam aku ini menginap di rumahmu Tuan. Benar Ali? Tolong jujur. Karena 3 malam ini aku selalu bangun malam, ku intip rutinitas ibadahmu, tidak ada yang istimewa sama sekali. Tapi aku masih penasaran, kenapa kau dirindukan surga? Tolong bagi tahu aku, tolong jujur sama aku, apa amalan yang kau kerjakan? Tak ada, kau kan udah 3 malam nginap di rumahku, itulah yang ku kerjakan. Tapi Ali, ini dia Pak, ini amalkan nih. Tapi Ali, Bu, amalkan nih Bu. Tapi Ali, aku itu
terbiasa. Apa kebiasaanmu? Aku kalau nak tidur tuh, aku kalau nak terpejam mata aku tuh, aku selalu berdoa kepada Allah. Apa doa kau Abu Domdom? Sebelum aku tertidur, sebelum terpejam mataku, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, sebelum aku ni tidur, aku tak tahu lagi besok aku nak bangkit lagi atau tidak, masih hidup lagi atau tidak. Aku berdoa kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang menzolimi aku, mau aku tahu, mau aku tak tahu, mau dia sengaja, mau dia tak sengaja, mau dia langsung, mau dia tak langsung. Tolong ampunkan dosa mereka ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Inilah yang dibuat Pak Gubernur tadi. Tapi salahnya dia tak tidur, maunya tidur tadi Pak. Maka ini amalkan Bu, nak tidur nanti maafkan dosa orang-orang yang menzolimi kita tuh. Ikhlas awak, betul? Maafkan ya Bu. Dosa laki maafkan, dosa bini maafkan Pak. Ibu semalam Syawal tuh ada tak minta maaf sama suami? Ada ibu minta maaf sama suami? Kenapa cuma ini yang jawab? Ini tak punya laki apa cuman yang ini? Atau terata khusus janda nih apa cuman? Enggak, ini aja yang semangat masalahnya, sana senyap aja. Ibu semua waktu lebaran tuh ada tak minta maaf sama suami? Suaminya tak minta maaf ya Bu? Nanti kita bahas Bu. Jadi Ibu ya masuk pula anak-anak budak mengayak nih. Ibu semalam lebaran minta maaf, betul? Nangis? Gini Bu, amalkan apa yang dibuat Abu Domdom tuh. Pak Bu, maaf, minta maaf dan saling memaafkan itu tidak harus ketika Ramadan tuh mau datang. Ini salahnya kita nih. Ramadan mau datang dan ketika lebaran di situ lawak bersibuk tuh minta maaf. Minta maaf tuh setiap hari Bu. Kapan Ustaz? Tiko awak tuh nak mati di situ lawak minta maaf. Nak mati tuh kapan Ustaz? Nak tertidur tuh lawak minta maaf. Kenapa begitu? Karena orang tidur tuh mati. Mana buktinya Ustaz? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Berarti orang tidur tuh sedang merem. Kalau ada orang tidur melek berarti tidur ayam. Sudah. Maka orang tidur tuh sedang mati. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagimu ya Allah yang sudah menghidupkan aku sesudah aku mati. Dan berarti kita ketika tidur itu mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kehendak itu kembali. Maka ketika tidur ada dua kemungkinan. Apa itu Ustaz? Pertama, bisa jadi besok kita bangkit lagi, bisa jadi besok kita tak bangkit lagi. Maka Bu, minta maaf itu bukan ketika saja ketika Ramadan datang atau ketika lebaran saja. Minta maaf itu setiap hari. Awak ni berdosa. Berdosa awak semua ni. Semua ni punya dosa awak. Betul? Ada yang datang kemari tak membawa dosa? Coba. Ada yang datang kemari ni tak membawa dosa? Semua kita berdosa. Ada di sini yang tak berdosa? Ada. Jangan cerita bebudak Bu, bebudak julen cerita ni, kita cerita orang tua aja. Kalau perkara bebudak, kau nengok orang dari badan, kami pun masih bebudak sama Pak Gubernur nih. Kalau nengok dari postur badan, ini secara balighnya, ada di sini kita yang tak berdosa? Ada? Tak ada. Kita ini semua berdosa nih, berdosa kita semua. Makanya dibuat halal bihalal. Berdosa, Pak Gubernur, berdosa Pak. Dosa bapak lah paling banyak di Jambi nih.
Betul Pak. Kenapa Ustadz bercakap macam itu? Karena beliau pemimpin. Nomor 2, harusnya Bupati Pekanbaru, Wali Kota Pekanbaru. Cuman karena diwakili Sekda, dosa diolah ditanggung Bapak. Oh, ini Sekda Kota Jambi. Oh iya, insya Allah. Dosa Wali Kota dulu Bapak lah sekarang menanggung. Makanya jadi kalau mewakili tengok-tengok dulu acaranya. Bener Pak. Ustadz, awak ketua Basnas merangkap kiai, makin besar dosanya itu. Kenapa Ustadz? 2 dihisap. Jadi kita ini betul yang dibilang Pak Gub. Apa yang dibilang Pak Gub? Bisa jadi orang ini masuk surga duluan, kita ini belakangan Pak. Yang duduk-duduk di atasnya ini yang belakangan masuk surga. Bisa jadi ibu-ibu ini masuk surga duluan, betul? Mau ibu masuk surga? Kapan? Tidak, maksudnya secepatnya mumpung aku di sini gitu maksudku. Jadi kita ini punya dosa. Ustadz Ucai ada dosa, Pak Gub ada dosa, Pak Sekda ada dosa, Pak Kadis ada, Ketua Basnas ada, Ketua LAM ada, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek Pak? Enggak, Pak Kapolsek. Wakapolsek, berarti mewakili Kapolsek. Oke, siap. Udah pas duduknya di belakang memang Pak. Mewakili itu di belakang memang pas duduknya. Ini depan-depannya khusus ketua. Pak Dan Ramil. Langsung. Oh, langsung. Pindahlah ke depan. Jadi kita ini semua punya dosa. Minta maaf itu jangan waktu Ramadan nak datang, bukan waktu pas Lebaran itu datang. Tiap malam kita minta maaf. Karena tak ada jaminan kita tidur malam ini besok nak bangun lagi, tak ada jaminan. Betul? Amalkan ini Bu, minta maaf. Ibu semalam minta maaf sama suami kan? Minta maaf kan? Oke, minta maaf. Sekarang begini Bu. Gini. Bu, ini aduan para ayah-ayah. Ayah-ayah ini banyak curhat sama saya. Gini Bu, Ibu silahkan minta maaf sama kami, silahkan, senang betul kan? Tapi tolong Bu, waktu minta maaf tuh, kalau nak menangis, nangiskan dulu. Jangan kau minta maaf sambil nangis. Kami tak tahu apa yang kau ucapkan. Betul kan Pak? Minta maaf silahkan, tapi kalau nak menangis, nangiskan dulu, jangan minta maaf sambil nangis. Yang bingung kami. Kenapa bingung Ustaz? Kami tak tahu apa yang kau bilang. Dan kita laki-laki ini Pak, laki-laki ini Bu, tak mau ribet, dia simple. Kalau sudah istrinya minta maaf, 2 aja kalimat yang keluar. Apa itu Ustaz? Iya, sudahlah. Sudah ikhlas dah. Udahlah. Kan gitu bahasa kita kan Pak. Kepolosan kita itulah kadang-kadang dimanfaatkan orang. Kepolosan kita itulah dimanfaatkan orang ini. Kenapa Ustaz? Sengaja dibalutnya dengan air mata. Ketika dia minta maaf, kan tak jelas suara minta maaf kalian itu kan Bu. Sadar kalian itu? Tak maaf Bang, hari ini lebaran, nggak salah dia. Datang awalnya, udahlah ikhlas aku dah, udahlah ikhlas. Karena kita nggak mau ribet Pak. Betul ya Bang? Iya udahlah. Ya udah Bang, kalau gitu nanti habis ini. Ya udahlah. 5 menit minta maaf, laki itu masuk ke kamar. Ditengok kantong baju, hilang duit 1 juta. Ditanya sama bini itu, mana uangku yang 1 juta tuh? Tapi tadi kata abang, udahlah, udah ikhlas aku, udahlah.
Rupanya di balik air mata dia tuh, nanti bang habis ini ku ambil dulu kau ya kok. Datang awak, iyo ikhlas aku, udahlah ikhlas. Diambilnya. Maka minta maaf ini harus jelas. Kata Imam Syafi'i, dengar, kata Imam Syafi'i, kalau kita minta maaf sama orang ketika kita punya salah, sebutkan salah kita satu persatu. Sanggup Pak Gub? Beratlah. Maafkan. Kalau minta maaf kata Imam Syafi'i itu, sebutkan secara detail apa salah awak satu persatu. Sanggup awak? Sanggup mengakui sama bini? Betengkar yang ada lepas. Maka hari ini awak minta maaf. Inilah dibuat halal bihalal. Supaya apa Ustaz? Paling tidak kita nih lepas dari sini, gugur dosa-dosa kita sesama manusia nih. Tak ada yang sempurna. Kita nih semua punya dosa. Ya Bu ya? Bu, minta maaf awak. Sama tetangga awak elok-elok. Jangan awak sama tetangga tuh tak elok. Asyik bercokol aja, bergaduh aja, berantem aja, tak usah. Kenapa begitu Ustaz? Maaf, saudara terdekat kita itu hari ini adalah tetangga kita. Betul?